Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Juni 2021 dengan judul Kejujuran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami tidur dengan begitu nyenyak. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam semua transaksi bisnis, kita harus membiarkan terang bercahaya dengan nyata. Sekali-kali tidak boleh diadakan praktik yang licik. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kejujuran yang sekeras-kerasnya. Lebih baik mengikhlaskan kehilangan sesuatu dalam hal finansial daripada memperoleh untung sedikit oleh praktik licik. Pada akhirnya kita tidak akan kehilangan apa-apa dengan perlakuan yang wajar. Kita harus menghidupkan hukum Allah dalam dunia kita dan menyempurnakan tabiat menurut peta ilahi itu. Semua urusan bisnis, baik dengan orang-orang yang seiman maupun yang tidak seiman, haruslah dijalankan atas prinsip-prinsip yang tulus dan benar. Segala sesuatu haruslah dilihat menurut hukum Allah. Segala sesuatu dilakukan tanpa penipuan, tanpa muslihat, tanpa satu corak akal bulus. Oleh karena satu jubah yang indah, buatan siniar, dan sedikit harta benda emas dan perak, akan membiarkan dirinya terjual kepada kejahatan, mendatangkan atas jiwanya yang kutuk Allah, menghilangkan hak atas kepemilikan yang limpah di Kanaan, dan kehilangan segala pengharapan akan masa depan, warisan yang kekal dalam dunia yang dibarui. Sesungguhnya suatu harga yang menakutkan dibayarnya untuk keuntungan yang diperolehnya dengan tidak jujur itu. Berlakulah dengan jujur dan benar dalam dunia yang jahat sekarang ini. Beberapa orang akan jujur kalau mereka melihat bahwa kejujuran tidak akan membahayakan kepentingan mereka dalam dunia ini. Tetapi semua orang yang bertindak dari prinsip ini, namanya akan dihapuskan dari buku kehidupan. Kejujuran yang saksama harus diperkuat. Kita hanya dapat melalui dunia ini satu kali saja. Kita tidak dapat pulang untuk memperbaiki sesuatu kesalahan. Oleh sebab itu segala gerakan yang diadakan haruslah dengan takut kepada Allah dan pertimbangan yang cermat. Ketika Tuhan membentuk mutiara-mutiaranya yang benar, yang jujur, yang tulus, akan menjadi umat pilihannya, harta miliknya. Malaikat-malaikat sedang menyediakan mahkota untuk orang-orang yang demikian, dan cahaya dari takhta Allah akan dipantulkan dalam kemuliaan dari mahkota yang bertahankan bintang-bintang ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ingatkan kembali kepada kami bahwa berlakulah dengan jujur dan benar dalam dunia yang jahat sekarang ini. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah pandemi. Mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Saat ini Tuhan, mereka sedang memasuki masa liburan. Tuhan lindungi dan pelihara mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang di dalam sakit, kebimbangan, keputusasaan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah, agar supaya mereka memperoleh kesembuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.